Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, kita memulai video ini dengan doa dan harapan agar setiap kata dan gambar yang disampaikan mendatangkan manfaat, ilmu, dan keberkahan. Semoga pesan yang disampaikan dalam video ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kebaikan bagi kita semua. Mari kita jalin ikatan positif dan saling memberi dukungan. Melibatkan diri dalam urusan jalur keturunan orang lain dalam Islam harus senantiasa diarahkan oleh niat baik, seperti membantu tanpa merugikan, memberikan dukungan moral, atau membangun hubungan yang positif. Hal ini sejalan dengan ajaran keadilan, saling mendukung, dan menjauhi prasangka buruk. Lalu leluhurnya siapa? Ya, saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya, bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal sejarahnya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat sejarahnya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Sohib Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Sohib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Sohib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Difar, saya yakin orang Difar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Sohib Mirbat ini, sejarawan Difar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam mengurusi nasab orang lain ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak boleh menyalahkan atau mencampuri hidup orang lain tanpa alasan yang jelas. Namun seiring dengan niat baik, Islam juga mengajarkan untuk menghindari sifat kepo atau keingintahuan yang berlebihan terhadap urusan pribadi orang lain. Nah, bagaimana tanggapan seorang YouTuber Gus Arya selaku sok yang malang melintang di dunia maya yang anti terhadap provokasi dan hasutan terhadap rakyat Indonesia? Gus Arya dalam videonya terbaru menyebut mereka adalah orang-orang kentir alias goblok, bahkan Gus Arya atau wali medsos menyebut mereka sebagai pengikut Dajjal yang hobi mempraming karakter orang tak tanggung-tanggung menyerang keseluruhan marganya Habib. Mari kita simak dan tonton sampai habis, juga cernalah dengan bijak dengan hati nurani. Orang sekarang ini aneh juga ya. Orang yang tidak punya otak adalah yang tidak punya otak. Orang yang tidak punya otak adalah mereka orang-orang yang mau makan inget nasab, habis makan inget makam, mau tidur inget Julia, terus bangun tidur inget Yahya, terus mau mandi inget Bentoha, dan setelah mau pergi kerja saja sampai males-malesan inget makam. Ini adalah orang-orang yang cacat otak. Iki wong kentir gitu. Ngerti wong kentir apa ora? Wong kentir iki ya edan tapi ketok waras. Waras tapi ketok edan, lagi kentir iki. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang kentir, kurang-kurang kerjaan, kurang-kurang masalah. Yakin dalam pikirannya pasti bermasalah. Sampai tak kasih tahu, syarat menjadi pengikut Dajjal, syarat menjadi pengikut setan dan iblis itu cukup satu, goblok. Ya, walaupun dia waras, syaratnya cuma satu, goblok. Bar dadi kuwi kentir. Itu syaratnya. Pengikut Dajjal dan pengikut setan syaratnya cuma satu, goblok kuwi syaratnya.
kamu akan menjadi kelompok-kelompok dajjal dan setan iblis kentir akhirnya. Wis toh. Ya. Jadi ya, apalagi saya dengar informasi banyak teror ya, banyak teror terhadap mereka. Ya kita harus tahu siapa yang diteror. Kalau mereka melakukan banyak ujaran kebencian, kalau seandainya diteror orang, hal yang lumrah. Kalau seandainya ada pengajian, orang berontak, orang membubarkan, karena isi pengajiannya seperti apa. Itu hal yang lumrah dari dulu kok. Dari dulu begitu. Pasti ada sebabnya kenapa ada pengajian dibubarkan. Karena ya pasti ada ujaran-ujaran kebencian di sana. Gitu ya. Lalu ada kabar lagi, ada oknum lagi ini, Habib meniduri tetangganya, itu juga ada yang seperti itu. Alah banyak kok, oknum Habib itu juga banyak yang kayak begitu. Oknumnya itu oknum. Jadi jangan kalian itu membabi buta, terus akhirnya memframing bahwa semua habaib itu seperti itu. Itu juga perilaku tidak kemanusiaan, tidak melihat secara kemanusiaan. Ada salah satu habib, oknum melakukan seperti itu, dijadikan ajang konten. Terus akhirnya semua habib itu digoreng. Apalagi marganya dibawa-bawa, ada Yahyanya dibawa-bawa, ada Tohanya dibawa-bawa. Ini kalau menurut saya ini orang-orang kentir, orang-orang kopla, orang-orang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kentir, kopla, lengkap lah ya. Lalu ketika dibandingkan seperti itu sama dengan begini, ada oknum ya, orang asli orang Jawa, orang Nusantara, orang pribumi, dia mencabuli, dia memperkosa, dia merampok. Berarti apakah harus distigmakan bahwa orang Jawa, orang pribumi ternyata itu dia suka maling, suka merampok, semua itu begitu? Adil nggak? Nggak adil. Ya, omongan saya ini hanya dicerna kepada orang-orang yang bijak, yang memiliki hati nurani dengan baik, yang memiliki kesadaran penuh. Tapi kalau omongan seperti ini pun kok diserang, dicaci maki, berarti yang nyerang itu ya waktu mungkin pembagian otak dia nggak datang saat itu, bisa jadi gitu. Gitu ya. Jadi oknumnya aja Gus yang bermasalah. Ya ini saya lagi sedang jelaskan. Betul itu Pak. Alhamdulillah Bapak bagus komentarnya. Terima kasih. Itu. Ya. Lalu ada komentar lagi nih. Kenapa harus bin Yahya Gus? Kenapa harus bin Adam? Kenapa harus bin Adam? Kalian itu bin Adam. Semua itu keluarga, semua itu cucu Nabi. Wes toh, nggak usah rebutan nasab. Udah, itu tidak berkemanusiaan itu. Ketika ada salah satu oknum Habib dimanfaatkan, digoreng sana, digoreng sini, itu tidak benar nasab Gus. Hanya sok hebat, iya begitu kadang-kadang. Betul mau Pak Izin, betul. Sampean betul. Salut saudara semarga Habib Lutfi, yaitu Habib Toha bin Yahya berhasil uji rudal balistik antar tetangga game channel sing dibahas koyo nasab. Jadi begini, orang sekarang ini aneh juga ya. Orang yang tidak punya otak adalah Orang yang tidak punya otak adalah mereka orang-orang yang mau makan inget nasab, habis makan inget makam, mau tidur inget zuriat, terus bangun tidur inget Yahya, terus mau mandi inget bin Toha, dan setelah mau pergi kerja saja sampai males-malesan inget makam. Ini adalah orang-orang yang cacat otak. Iki wong kentir gitu. Ngerti wong kentir ora? Wong kentir iki ya edan tapi ketok waras.
waras tapi ketok edan, ini kentir. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang kentir, kurang-kurang kerjaan, kurang-kurang masalah. Yakin, dalam pikirannya pasti bermasalah. Betul nggak? Dalam makam orang diurusin, makam kakeknya yang sudah almarhum, bahkan lebih-lebih makam orang tuanya yang sudah almarhum pun nggak diurusin. Nasab keluarganya nggak diurusin, ngurusin nasab orang. Saya rasa itu juga cacat. Saya tanya, kamu keturunan, sebutkan keturunan kamu sampai dengan 9 generasi, apal nggak? Seandainya kamu anaknya Pak Selamet, Pak Selamet itu anaknya siapa? Mbah Mugi. Lah Mbah Mugi itu anaknya siapa? Buyut Sani. Seandainya Buyut Sani itu tangganya siapa itu? Ayo sebutin 9 generasi aja. Nasabmu sendiri saja nggak kamu perhatikan. Kentir. Makam bapakmu saja nggak pernah kamu bersihkan. Bahkan kamu nggak mau datang untuk kirim doa kubur. Tapi ngurusi makam orang kentir. Orang-orang kayak begitu. Ya. Kalau ada pengajian di panggung tiba-tiba dibubarkan, ini juga harus tanda tanya, mikir. Berarti dalam pengajian itu ada masalah. Yang namanya pengajian untuk keagamaan harusnya untuk kebaikan, untuk mengajari umat supaya apa? Lebih secara spiritualisnya lebih mengena, secara keagamaannya itu lebih mengena. Tetapi kok kenapa dalam pengajian itu ada orang-orang itu yang nggak suka dengan pengajian tersebut? Mungkin saja karena ada ujaran-ujaran kebencian. Dan ketika di dalam pengajian itu ada ujaran-ujaran kebencian, kok didukung? Kuwi wong kentir, kopla, dungu kayak Rocky Garong. Iya guys, carane sugih gampang, carane sugih kerja. Ojo melu-melu wong kentir, wis to. Engko melu-melu kentir kayak aku. Ya. Privasi setiap individu dihormati dan dijaga, dan melanggar batas tersebut dapat membawa dampak negatif, seperti kehilangan kepercayaan dan rasa aman. Juga untuk menghindari gibah atau fitnah terhadap jalur keturunan orang lain. Menyebarkan informasi palsu atau merendahkan nasab seseorang, ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kita menekankan pentingnya kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang. Akibat baik atau buruk dari mengurusi jalur keturunan orang lain bergantung pada niat dan tindakan kita. Menghargai privasi, berlaku adil, dan menjaga kebenaran merupakan pedoman yang kuat dalam memandu hubungan antar individu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan tentunya kita melihat respon apakah yang kita urusi marah atau tersinggung atau sebaliknya. Dilihat efek dari masyarakat tentang polemik nasab ini, ternyata masyarakat tidak menggubris tentang polemik nasab, dan mereka tahu bahwa orang yang menggugat nasab Bani Alawi hanyalah orang-orang yang kurang kerjaan dan tidak berilmu dan tak beradab. Nah, bagaimana kalau menurut kalian tentang konflik ini dan reaksi dari Gus Arya? Jangan lupa bagikan komentar kalian di bawah ini, jangan lupa juga bagikan dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.